Halo para pemenang. Seringkali kita mendengar istilah atau ungkapan bahwa nasib di tangan Tuhan. Nasib Tuhan yang membuat. Saya sangat sepakat dan saya sangat setuju terhadap hal itu, bahwa Tuhan yang menciptakan nasib untuk kita. Namun saya juga sangat percaya bahwa tindakan-tindakan kita atau apa yang kita lakukan juga sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Contoh kecil, saya percaya Anda semua sudah tahu tentang kisah Adam dan Hawa. Tuhan sudah merancangkan hal yang begitu indah untuk Adam dan Hawa di Taman Eden. Namun karena tindakan mereka memakan buah yang terlarang tersebut, yang sudah dilarang oleh Tuhan, sehingga akhirnya mereka mau tidak mau harus mengalami nasib buruk yang sesungguhnya mereka ciptakan sendiri karena mereka melanggar perintah Tuhan. Nah, dari kejadian tersebut sebenarnya kita bisa belajar bahwa tindakan-tindakan manusia atau apa yang kita lakukan sesungguhnya bisa 100% ikut menentukan apa yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan itu sangat wajar, walaupun Tuhan sesungguhnya sudah menciptakan sesuatu yang baik, sudah menyiapkan sesuatu yang indah, namun seringkali tindakan-tindakan kita justru melakukan yang sebaliknya, sehingga akhirnya yang terjadi bukan yang baik, yang terjadi bukan yang indah, namun semua yang buruk karena tindakan-tindakan kita. Jadi saya juga tidak sepenuhnya sepaham atau sepakat bahwa nasib kita hanya tinggal berpasrah saja menerima nasib. Karena apa? Karena justru tindakan-tindakan kita juga mempengaruhi nasib kita atau apa yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita mengharapkan suatu nasib yang baik atau kita mengharapkan mujizat, justru saya juga percaya apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan itu juga bisa mempengaruhi apakah kita bisa menerima mujizat tersebut dalam kehidupan kita. Ada satu kisah yang sangat menarik dalam Alkitab di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya himbau para pemenang untuk membaca ayat tersebut. Di situ ada sebuah kisah tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya. Dia mencoba untuk berseru kepada Tuhan untuk meminta menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Namun di situ dengan jelas Alkitab mencatat, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dicuekin oleh Tuhan. Seringkali pada tahap itu kita semua sudah menyerah. Kita sudah berdoa dan tidak dijawab, ya sudah, kita menyerah, buat apa berdoa. Namun apa yang terjadi dalam kisah ini? Perempuan Kanaan ini terus percaya dan dia terus untuk berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku. Sampai pada kesempatan kedua, murid-murid Tuhan Yesus berkata, suruh dia pergi. Jangan dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, atau dia diusir oleh murid-murid Tuhan Yesus. Apalagi pada tahap itu, seringkali kita juga sudah mungkin kepahitan jika kita diusir oleh mungkin pengerja gereja atau anak-anak Tuhan. Namun kita lihat perempuan ini tidak menyerah, dia terus berseru kepada Tuhan. Bahkan dalam kisah tersebut dikatakan Tuhan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengata-ngatainya dengan cukup kasar. Walaupun saya percaya Tuhan Yesus tidak secara verbal mengatakan perempuan itu anjing. Namun apa? Perempuan tersebut bukannya marah, namun dia malah terus percaya, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Singkat cerita, dia terus berusaha untuk memohon mujizat dari Tuhan. Dan pada akhir dari kisah itu, Tuhan Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mujizat yang dia idam-idamkan, dia terima. Nasib baik yang dia inginkan, dia terima. Apakah mujizat itu akan dia terima jika pada kesempatan pertama saat Tuhan Yesus cuekin dia menyerah? Apakah dia akan terima mujizat tersebut? Saya percaya tidak. Saat dia diusir oleh murid-muridnya, lalu dia pergi dengan dongkol, dengan jengkel, apakah akhirnya dia akan menerima mujizat? Tidak. Tapi dia terus menyerah, dia terus tidak pernah menyerah, pantang menyerah, terus berdoa dan berusaha sampai pada akhirnya dia bisa menjemput mujizat tersebut terjadi dalam kehidupannya. Dan saya percaya hal ini juga bisa kita alami jika kita menginginkan mujizat dalam kehidupan kita. Kita menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Kita harus terus berusaha, bekerja, berusaha, dan berdoa. Maka saya percaya pada akhirnya hal yang kita idam-idamkan, mujizat, nasib baik, itu pasti akan kita alami dan terjadi dalam kehidupan Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.